memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Kak Ana. Selamat hari Minggu Kak Emi. Ayo adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa pastinya kan Pasti Kak? masih luar biasa memuji Tuhan, amin. Amin. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang duduk manis, yang sudah pakaiannya bagus. Yuk, kita mau siap-siap untuk beribadah. Tangannya dilipat. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap peralatan yang kami pakai, bahkan media Tuhan, Engkau berkati, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di setiap rumah kami masing-masing. Saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, mau bersuka cita bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tapi Kak, semua bangkit berdiri dulu dong Kak, biar semangat. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Yuk, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo semangat bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus pokoknya kita adalah Carang-carangnya itu sama dengan ranting-rantingnya. Betul, kita ada Kak. di tubuh yang benar, yaitu tubuh Kristus. Kita mau bersuka cita yuk adik-adik. Semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus
di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pasti kau akan, pastilah kau akan berbuah. Lebih lagi katakan, kau pasti berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah yang lebat, berbuah yang manis. Buah-buah kita akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita akan jadi apa, Kak? Berkat bagi banyak orang. Haleluya. Adik-adik masih mau bersuka cita? Amin. Amin. Kita masih bersuka cita karena kita mau daki gunung yang tinggi, bahkan menyelam sampai samudra. Di sana Tuhan ada. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Cinta mau terbang, ayo. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada. Saat kita sedih, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, semua luar biasa, Luar Kak. biasa. Karena Yesus Tuhan. ada selalu bersama kita, Yes, kan, Kak? amin. Yuk,
Adik-adik kita mau siapkan hati kita, semua silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan pujian, penyembahan kita, hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia karena Dia layak terima hormat dan pujian kita. Dia layak kita agungkan, Dia layak kita sembah. Dia memberi segalanya bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam setiap kami. Kami mau Tuhan Kau ambil alih dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
Syukur bagi kasih-Mu, syukur bagi anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau taruh setiap roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau pegang hidup kami. Syukur bagi-Mu, sebab Kau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Ambil alih setiap hidup kami Tuhan, ambil alih masa depan kami Yesus, ambil alih semua cita-cita kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam tangan-Mu ada masa depan yang cemerlang, di dalam tangan-Mu ada pengharapan, di dalam tangan-Mu ada rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh masa depan kami, ambil alih semua cita-cita kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Engkau yang layak ditinggikan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, yuk semuanya duduk yang rapi. Gak boleh ada yang main-main HP, gak boleh sambil tiduran, gak boleh sambil makan, oke? Nah kakak di sini ada bawa sesuatu nih. Kalian tahu ini gak? Apa ini? Buah apa ini? Warnanya bulat, merah. Buah tomat. Nah kakak bawa tuh buah tomat ini. Kakak mau tanya, kalau misalkan adik-adik nanam buah tomat, adik-adik nanamnya dari apanya dulu sebelum jadi buah tomat? Sebelum jadi buah harus ditanam apanya dulu? Benih. Iya, kita harus menanam benih tomat supaya jadi tumbuh subur dan berbuah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang penabur benih. Yuk, katakan sama-sama penabur benih. Kita buka di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nah, di situ diceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang beristirahat di danau dan banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang banyak ini mereka sangat antusias ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus lihat, wow banyak orang yang datang. Jadi Tuhan Yesus naik ke perahu sambil mengajar mereka. Nah, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang penabur. Ada seorang penabur, dia ingin menanam tumbuhan, dia ingin menanam buah-buahan. Aku ingin menanam buah-buahan supaya tumbuh lebat. Yang pertama, si penabur ini dia menebarkan benih di pinggir jalan. Supaya harapannya benihnya bisa tumbuh subur. Tumbuhlah benih, kata si penabur. Ternyata benihnya tumbuh enggak? Enggak, benihnya habis diinjak-injak sama orang lewat dan dipatok burung sampai habis. Jadinya benihnya enggak bisa tumbuh deh karena habis. Terus yang kedua, si penabur ini tetap semangat. Dia pokoknya aku mau
nanam supaya tumbuh subur. Akhirnya yang kedua, penabur ini menanam benihnya di tanah bebatuan. Dia berharap tumbuhlah subur benihku. Ternyata apa yang terjadi? Benihnya tidak tumbuh. Karena apa? Kepanasan, dihimpit batu, terus tanahnya kekurangan air. Jadinya layu, nggak tumbuh. Nah, yang ketiga, bapak penaburnya tetap semangat mau menabur. Dia menaburnya di semak duri, ditebarkan di semak duri gitu. Tumbuh nggak kira-kira? Enggak. Karena apa? Kesakitan benihnya. Tanaman durinya semakin besar, benihnya semakin mengecil. Karena terhimpit sama semak duri. Jadinya tumbuh enggak? Enggak. Benihnya enggak tumbuh. Habis deh. Tapi bapak penabur tetap semangat menanam benih. Yang keempat, dia tanam benihnya di tanah yang subur. Apa yang terjadi? Benihnya tumbuh, subur, dan berbuah lebat. Wow, bapak penaburnya senang dong, pasti senang sekali. Akhirnya aku berhasil menanam benih sehingga berbuah lebat. Nah, adik-adik, benih dan tanah di sini berbicara tentang firman Tuhan dan hati kita. Yuk, sama-sama kita katakan benih adalah firman Tuhan. Tanah adalah hati kita. Ingat ya. Nah, apa sih yang dimaksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan yang pertama, waktu benih ditabur di pinggir jalan, diinjak-injak sama orang lewat dan dipatok sama burung sehingga habis. Maksudnya adalah ketika firman Tuhan disampaikan, ada adik-adik yang sibuk main sendiri, entah main HP, entah makan minum, entah suka jahilin adiknya atau kakaknya di rumah, sibuk main-main sendiri. Jadinya firman Tuhannya nyampe enggak? Nyambung enggak? Enggak. Karena adik-adiknya sibuk sendiri, dia enggak memperhatikan apa yang dikatakan oleh kakaknya yang membawa firman Tuhan. Jadi nanti kalau pas mama papanya tanya, "Dek, kamu tadi firmannya apa?" Giliran ditanya, apa ya? Apa ya? Gitu deh. Karena nggak memperhatikan firman Tuhan. Jadi benihnya gugur. Yang kedua, benih yang kedua yang ditanam di bebatuan. Yang kelayu dan menjadi mati benihnya. Maksudnya adalah ketika firman Tuhan disampaikan, pikirannya tuh nggak fokus. Kemana-mana pikirannya. Waktu firman disampaikan, adik-adik sibuk sendiri sama pikirannya. Mamaku tadi masak apa ya? Oh, masak ayam goreng. Terus ada lagi pikirannya ke game terus. Aku mau game. Oh, Free Fire. Oh, jagoanku Alok. Oh, jagoanku Krono CR7. Jagoanku udah sampai mana ya? Aku tadi mainnya by one atau pass rank. Wah, aku nanti harus mainnya menang deh gamenya. Nah, jadinya firman Tuhan yang disampaikan nyampe enggak? Adik-adik nerima enggak? Enggak. Karena kalian tidak fokus, pikirannya sibuk sendiri kemana-mana, entah ke makanan, entah ke game, jalan-jalan, hari ini aku mau jalan-jalan. Jadi nggak sabaran gitu dengerin firman, harusnya cepat selesai gitu. Jadinya firmannya gugur deh, nggak nyampai ke adik-adik. Yang ketiga, waktu benih ditabur di semak duri. Artinya apa? Waktu firman Tuhan disampaikan kepada adik-adik, adik-adik tahu sih, ngerti sih apa yang disampaikan, tapi setelah selesai ibadah, kalian gak melakukannya. Nanti diajak temennya nyuri, ikut-ikutan nyuri. Apalagi kalau udah masalah game, mau Free Fire, aku mau top up aku mau beli diamond supaya levelku naik. Tapi aku gak punya duit. Gimana ya? Oh iya, aku kan
ngelihat mamaku simpen dompet di atas lemari. Mumpung mamaku nggak ngelihat, aku mau ambil deh dikit-dikit, kan nggak nampak sama mamaku. Jadi pergi dari ke Indomaret, ke Alfamart beli diamond, itu nggak boleh, ya kan? Jadi firmannya gimana? Gugur. Karena kalian tidak melakukan firman Tuhan. Terus apa lagi? Melawan orang tua. Suka marah-marah sama mama papanya, sama kakak adiknya juga. Nah, padahal firman Tuhan disampaikan apa? Jangan mencuri, jangan melawan orang tua. Setelah firman malah dilakukan. Yang mencuri sama yang melawan orang tua. Jadinya firmannya gugur. Karena adik-adik nggak fokus juga. Nah, yang keempat, waktu benih ditabur di tanah yang subur. Artinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik dengan serius, dengan taat mendengarkan firman Tuhan, tidak main-main, pikirannya tidak kemana-mana. Kalian fokus, aku mau dengar firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Aku mau taat sama papa mama. Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan yang ditanam, yang disampaikan kepada adik-adik, maka adik-adik akan bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik lebih melayani, terus lebih suka membantu orang tua, jadi taat baca Alkitab, terus taat berdoa, dan tidak melawan orang tua. Papa mama pasti senang ya, apalagi Tuhan Yesus di surga. Lebih senang lagi kalau adik-adik semuanya bertumbuh dan berbuah lebat. Siapa yang di sini yang mau bertumbuh dan berbuah lebat? Coba angkat tangannya. Wah, luar biasa. Jangan lupa taat firman Tuhan, jangan melawan papa mama, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Bapa, kami mau menjadi tanah yang subur. Kami mau ketika benih ditaburkan dalam hidup kami, ketika firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kami mau bertumbuh, kami mau berakar, kami mau berbuah lebat ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau taat sama papa mama. Bimbing kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, Engkau juga memberkati orang tua kami, papa mama kami Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatan mereka, Engkau juga yang memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau terima berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kepintaran, turun atas setiap adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yuk yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.